Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan, Allah yang memberi roh kepada para nabi, telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya, aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya, aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya, tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang.
Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, Marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan mempelajari firman Tuhan dari pasal terakhir Alkitab, yaitu Wahyu 22. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua menjadi pelaku firman. Amin. Rasul Yohanes memperlihatkan dengan detail mengenai penglihatannya terhadap kota Yerusalem yang baru. Keindahannya secara fisik yang terbuat dari emas murni dan juga penuh dengan kemuliaan Allah. Sehingga kota itu menjadi sangat indah. Berbentuk bujur sangkar yang sangat besar. Panjang sisinya 12.000 stadia. Angka itu bermakna simbolik, melambangkan 12 suku Israel. Ukurannya sangat besar bagi sebuah kota, kurang lebih sepanjang Pulau Sumatera atau 2,5 kali panjang Pulau Jawa. Dan juga dijabarkan tembok kota itu sangat tebal, 144 hasta. Ya, kalau di kurs 66 meter, sangat tebal. Sampai hari ini tidak ada tembok kota setebal 66 meter. Penglihatan ini hendak memperlihatkan kepada kita bahwa Yerusalem baru itu sangat kokoh, terlindungi sebab Allah ada di sana. Dan di sana diceritakan bahwa tidak ada lagi bait suci karena Allah tinggal di dalamnya. Tidak ada lagi matahari karena kemuliaan Tuhan yang menyinari kota itu. Sinarnya cukup untuk segala bangsa yang terpanggil untuk percaya, taat, dan setia sampai akhir. Orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan yang dimiliki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bisa mengatakan bahwa Yerusalem baru itu seperti kota taman yang sangat indah. Ya, mengalir sungai kehidupan dan pohon-pohon yang menjamin sehingga tidak ada kelaparan selama-lamanya, tidak ada sakit penyakit, dan tidak ada air mata lagi. Sekali lagi, hanya diperuntukkan bagi orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan, yaitu orang yang telah diselamatkan oleh darahnya Tuhan Yesus sendiri dan setia tetap memelihara iman percayanya. Tuhan tolong kita semua supaya kita setia dan taat sampai akhir, sehingga layak untuk menjadi penghuni
Yerusalem baru atau kota Allah yang mulia itu. Saudara-saudara, firman Tuhan ini merupakan penghiburan dan penguatan untuk umat Tuhan yang mengalami penganiayaan, yang dicatat bahwa kian hari akan kian berat. Tuhan berdaulat atas sejarah dunia ini. Kuasa iblis yang memakai orang-orang yang mau dipakai, memakai budaya, suasana, situasi, dan kondisi untuk menyesatkan manusia, tetap ada di bawah kendali Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa semua rencananya pasti digenapi. Ada kesempatan seluruh orang di dunia ini untuk mendengar berita sukacita, berita Injil itu. Dan keselamatan bagi umatnya akan tercapai dengan sempurna. Bagi yang menolak untuk percaya dan bertobat, maka yang datang adalah kematian kekal. Ya, bagi siapapun yang tidak percaya dan menolak firman-Nya, ya, yang mau terus tinggal di dalam keberdosaan. Tetapi sebaliknya, bagi yang percaya akan memperoleh upah percayanya. Karena firman Tuhan sudah menjaminkan itu. Merekalah yang diundang untuk menikmati kehidupan sejati kekal bersama Tuhan di sorga mulia. Sebab itu saudara, ini adalah peringatan yang keras dan tegas. Tidak boleh ditambah ataupun dikurangi. Kita dipanggil untuk bersandar penuh kepada Tuhan dan tidak mengompromikan firman-Nya dengan apapun dan siapapun. Tidak menafsirkan menurut keinginan kepentingan kita sendiri. Kitab Wahyu diberikan untuk kita mempersiapkan diri menghadapi situasi yang sulit. Tetap hidup dalam kebenaran, tetap hidup sungguh-sungguh percaya dan taat. Antikristus akan lebih gencar melaksanakan rencananya agar banyak orang tidak percaya, tidak taat dan setia. Biarlah Tuhan menolong kita semua untuk menaati firman-Nya, untuk menjalani hidup setiap hari bersama Tuhan Yesus. Ia Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Tuhan menolong kita semua menjadi pelaku firman. Amin.